Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinda Raden Nur Yasid. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu dan krisis manusia. Untuk yang pertama, definisi dan krisis manusia. Untuk definisi yang pertama adalah ilmu. Pengertian kata ilmu secara bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Kemudian, krisis kemanusiaan. Krisis adalah suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Misalnya, metode lama yang telah ditinggalkan, tetapi metode baru yang belum sepenuhnya dapat digunakan. Sehingga yang terjadi adalah kebingungan karena belum adanya metodologi baru yang memadai. Krisis kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau runtutan peristiwa ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar dalam suatu wilayah luas. Ciri-ciri ilmu secara terminologi adalah: A. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. 2. Koherensi sistematik ilmu. 3. Tidak memerlukan kepastian lengkap. 4. Bersifat objektif. 5. Adanya metodologi. 6. Ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Kemajuan teknik tidak saja dibuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam. Kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Kemajuan itu mekanisasikan manusia dalam menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Kemajuan teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketika urusan yang dikelola manusia itu semakin mudah diselesaikan, maka muncul kesepian dan ketersaingan baru, yaitu lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Misalnya penemuan komputer, handphone, dan sekarang tengah maraknya dunia internet yang mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar, hingga layar dijadikan teman setia. Bahkan kita lebih mementingkan layar daripada urusan sosial. Kemudian kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Karena itu wajar kemudian timbul kontroversi di berbagai negara, apakah pengembangan rekayasa genetik untuk manusia dibolehkan atau tidak. Bagi negara-negara liberal, rekayasa genetik untuk manusia diperbolehkan, bahkan didukung oleh pemerintah, sedangkan para negara-negara yang konservatif, pengembangan rekayasa yang menjurus kepada perubahan manusia secara total amat ditentang. Pemusnahan embrio manusia tidak jadi di cloning dianggap sebuah bentuk kekejian yang tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara ilmu dan krisis kemanusiaan. Suatu kenyataan yang tampak jelas dalam dunia modern yang telah maju ini ialah adanya kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup, memberikan kesenangan dalam hidup, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi untuk memenuhinya. Seharusnya kondisi dan hasil kemajuan itu membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Akan tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh. Hidup semakin sukar dan kesukaran-kesukaran material berganti dengan kesukaran mental. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan ketegangan serta tekanan perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Etika pembebasan manusia bersifat spiritual dan universal itu bisa muncul dari kalangan ilmu itu sendiri,
yang bisa jadi karena menolak etika pragmatika yang dirasakan telah menodai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan agama yang menjunjung tinggi kebenaran, kebebasan, dan kemandirian. Kemajuan ilmu pengetahuan dikembalikan pada tujuan semula, yaitu filsafat ilmunya sebagai sarana untuk memakmurkan umat manusia di muka bumi, bukan malah sebaliknya mengancam eksistensi manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.